Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa bertemu di Masjid As-Salam Bandara. Kita lanjutkan kembali Ensiklopedia Salat jilid yang pertama. Dan sebelum kita lanjutkan pembahasan, silakan jamaah lihat kanan kirinya, kalau tidak kenal coba kenalan. Sudah kenal? Sudah. Kemudian untuk teman-teman yang sudah mengikuti kelas bahasa Arab, apalagi sudah pernah menamatkan buku Nahwu, apalagi Nahwu Shorof, teman-teman saya sarankan untuk bisa mengikuti kajian ini dengan menggunakan PDF versi bahasa Arab. Tujuannya adalah supaya teman-teman memakai ilmu nahwunya untuk bisa ya sedikit demi sedikit mengembangkan ilmu bahasa Arabnya. Untuk PDF-nya sendiri teman-teman bisa dapatkan di channel saya Muflis Safitra Official di Telegram. Kalau saya tidak salah harusnya di pengumuman kajian ada link yang sudah dicantumkan. Jadi kalau teman-teman klik langsung keluar PDF bahasa Arabnya. Ya, kemudian untuk teman-teman semua, terutama yang ikuti kajian ini dari awal, untuk kedua kali di kajian ini saya minta agar bisa aktif membantu untuk mereview dari awal buku sampai terakhir kali kita baca atau kita bahas kajian ini. Direview kembali mana terjemahan-terjemahan yang salah, tolong difoto lalu kemudian dikirimkan ke Telegram kami. Telegram di nomor 0852 4789 8636 atau bisa pencet di Telegramnya search @Yayasan Mufid. Nanti kirimkan ke situ supaya kita bisa memberikan masukan kepada penerbit agar bisa diperbaiki kembali terjemahannya, karena buku ini sangatlah berharga. Sayang kalau buku berharga seperti ini ada yang perlu diperbaiki tapi tidak ada yang memperbaikinya. Jadi kita membantu mereka karena insya Allah buku ini akan dipakai sampai waktu yang lama. Ya, jadi kalau kita mau cari pahala jariah, insya Allah dari memperbaiki terjemahan insya Allah juga banyak pahalanya. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin baru mengikuti kajian ini dan belum tahu bahwa di kajian ini diberikan karcis parkir gratis. Jadi nanti bisa diminta ke takmir baik ketika pertama kali datang atau kalau terlambat mintanya nanti setelah selesai kajian, setelah Isya jelang pulang. Terakhir, kalau ada dari teman-teman yang mustahik zakat, nanti bisa bertemu dengan saya setelah kajian. Kalau ada yang mustahik zakat atau mengetahui keluarganya atau tetangganya ada yang mustahik zakat. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan Ensiklopedia Salat jilid 1 ini. Di kitab berbahasa Arab halaman 198 yaitu bab tentang mengangkat kepala dari ruku, atau kita sering menamakannya i'tidal. Di buku bahasa Indonesia halaman 268. Untuk menghemat waktu, kita dengarkan pembaca membacakan Indonesianya, saya simak Arabnya. Kata penulis, yarfa'u ra'sahu minar ruku'i rafi'an yadayhi hadwa mankibaihi aw udhunayhi. Silakan. Sifat salat yang ke-15 adalah mengangkat kepala dari ruku dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga seraya membaca Sami Allahu liman hamidah, yang artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Bacaan itu dibaca oleh orang yang menjadi imam atau orang yang salat sendirian. Ya.
waktu kita bangkit dari ruku, kita mengangkat tangan sejajar bahu atau sejajar telinga, dua-duanya boleh. Yang penting ya dua-duanya, kalau dua-duanya sejajar bahu, ya dua-duanya, jangan satu bahu satu telinga. Apa yang diucapkan? Bacaan yang insya Allah kita hafal. Apa bacanya? Sami Allahu liman hamidah. Apa arti bacaan ini? Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Bagian yang perlu distabiloi, ada perkataan penulis di sini, idza kana imaman au munfaridan. Bacaan Sami Allahu liman hamidah ini berlaku baik jadi imam maupun untuk orang yang sholat sendirian. Nanti ada permasalahan kalau jadi makmum bagaimana? Apakah makmum itu Sami Allahu liman hamidah juga? Ataukah makmum itu cukup Rabbana walakal hamdu? Ya. Sebagaimana imam juga nanti akan bisa bertanya, saya Sami Allahu liman hamidah saja atau ikut juga Rabbana lakal hamdu? 6. Yang jelas Sami Allahu liman hamidah ini dibaca oleh imam dan yang sholat sendirian. Lanjut. Setelah berdiri tegak, maka dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu, yang artinya, ya Rabb kami, segala puji hanya bagimu. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, setelah membaca Sami Allahu liman hamidah, Nabi SAW membaca Allahumma Rabbana walakal hamdu, yang artinya, ya Allah, ya Rabb kami, segala puji hanya bagimu. Adapun makmum pada saat berdiri dari ruku hanya cukup membaca Rabbana walakal hamdu. Ya. Bisa distabiloi, ini juga penting. Kata penulis, amma in kana ma'muman, adapun kalau dia posisinya sebagai seorang makmum, fa innahu yaqulu 'inda rafa', maka dia mengucapkan ketika bangkit dari ruku, Rabbana walakal hamdu. Maksudnya adalah, menurut penulis, imam membaca Sami Allahu liman hamidah, sedangkan makmum tidak baca Sami Allahu liman hamidah, melainkan langsung Rabbana walakal hamdu. Tapi ini memang ada ikhtilaf ulama. Apakah kita sebagai makmum baca Rabbana lakal hamdu sajakah, atau juga Sami Allahu liman hamidah sajakah? Insya Allah dua-duanya boleh. Sebagaimana imam membaca Sami Allahu liman hamidah sajakah? Sebagaimana imam membaca Sami Allahu liman hamidah saja boleh. Kalau dia sambung Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu juga boleh. Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, idza qala al-imamu Sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma Rabbana lakal hamdu, fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, jika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, ucapkan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya artinya, ya Allah, ya Rabb kami, segala puji hanya bagimu. Karena sesungguhnya barang siapa yang bacaannya bersamaan dengan bacaan malaikat akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa yang telah berlalu darinya. Ya. Perhatikan dalam hadis ini ada 2 poin. Ganjaran bagi orang yang sholat berjamaah dan bacaan Rabbana lakal hamdunya bertepatan dengan malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Catatan dosa kecil. Dosa besar tidak bisa terhapus hanya dengan sekedar bacaan ini. Yang kedua, coba diperhatikan. Jika imam baca ini, apa? Ini itu. Sami Allahu hamidah, maka bacalah itu, apa? Rabbana walakal hamdu. Seolah-olah kalau imam itu cuma baca Sami Allahu hamidah, dan seolah-olah makmum itu hanya baca Rabbana lakal hamdu. Itulah yang kemudian melandasi penulis dan juga para ulama yang lain mengatakan imam baca ini, makmum baca itu. Sebagian ulama yang lain mengatakan, coba kita bandingkan dengan hadis Nabi yang mirip-mirip. Hadis Nabi tentang amin sudah lewat babnya, tentang bacaan amin setelah Fatihah.
Nabi bicara mirip banget. Apa kata Nabi SAW? Idza qala al-imamu amin, faqulu amin. Jika imam baca amin, maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya imam, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ada riwayat satu lagi yang mirip seperti itu. Kata Nabi SAW, idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jika imam akan mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, faqulu amin, maka ucapkanlah amin. Karena sesungguhnya siapa yang aminnya bertepatan dengan malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini mirip sama yang ini. Kalau kita tadi katakan imam baca sami'allahu hamidah, makmum baca rabbana lakal hamdu, lalu kita miripkan dengan hadis yang tadi, imam baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Pertanyaannya, apakah imam dah baca amin juga? Jawabannya, baca juga. Berarti sebenarnya imam juga baca rabbana walakal hamdu. Tapi apakah makmum membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin? Tidak. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan yang tepat adalah makmum hanya rabbana walakal hamdu. Tapi sekali lagi, bahwa siapa yang baca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu dua-duanya dipakai, maka ini juga tidak apa-apa. Ada 4 model bacaan yang dinukil dari Nabi SAW tentang rabbana lakal hamdu. Itu ada 4 model. Silakan. Bacaan beliau Allahumma rabbana lakal hamdu itu ditetapkan dengan 4 macam sebagai berikut. Pertama, rabbana lakal hamdu. Adapun bacaan ini berdasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jika Rasulullah SAW mengerjakan salat, maka beliau bertakbir pada saat berdiri, lalu bertakbir pada saat ruku, kemudian membaca sami Allahu liman hamidah pada saat mengangkat tulang rusuknya dari ruku. Setelah itu ketika berdiri tegak, beliau membaca rabbana lakal hamdu. Kedua, rabbana walakal hamdu. Bacaan ini berdasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti. Oleh karena itu, jika dia salat dengan berdiri, salatlah dengan berdiri pula. Jika ruku, rukulah kalian. Jika bangkit dari ruku, bangkitlah kalian. Jika dia sujud, sujudlah kalian. Jika dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Yang ketiga, Allahumma rabbana lakal hamdu. Bacaan ini didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika seorang imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Karena sesungguhnya barang siapa yang bacaannya bertepatan dengan bacaan malaikat, diampuni dosanya yang telah lalu. Yang keempat, Allahumma rabbana walakal hamdu. Bacaan ini didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, jika Nabi SAW mengucapkan sami Allahu liman hamidah, beliau menyambutnya dengan membaca Allahumma rabbana walakal hamdu. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebagaimana yang tadi kita baca, maka kita simpulkan ringkas saja bahwa ada 4 cara membaca rabbana walakal hamdu. Yang pertama adalah rabbana lakal hamdu. Yang kedua rabbana walakal hamdu. Yang ketiga adalah Allahumma rabbana lakal hamdu. Dan yang keempat Allahumma rabbana walakal hamdu. Dan 4-4-nya boleh. Yang lebih afdol adalah digonta-ganti. Kadang ini, kadang itu. Coba dibaca. Fal afdalu an yaqula hadza taratan wa hadza taratan wa hadza taratan wa hadza taratan. Yang afdal adalah terkadang membaca bacaan yang satu dan terkadang bacaan yang lainnya, dan demikian seterusnya. Karena yang demikian itu telah diriwayatkan secara sah dari Nabi SAW. Ya. Karena 4-4-nya
adalah bacaan yang ditetapkan dari Nabi SAW, maka yang utama adalah baca ini dan itu secara berganti-gantian. Selanjutnya kata penulis, wal afdalu lil imami wal munfaridi wal mu'mumi an yazidu ba'da rabbana wa lakal hamdu fayaqulu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Yang afdal bagi imam, orang yang salat sendirian dan makmum, untuk menambah setelah membaca rabbana wa lakal hamdu dengan mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya. Di stabiloi imam salat sendiri, makmum baca semua. Coba kita baca satu-satu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Lagi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Sekali lagi. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Sekali lagi. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nah, coba jangan dilihat. Baca. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini bacaan yang luar biasa. Coba dilihat catatan kaki yang bertepatan dengan bacaan ini. Kata penulis, li hadithi Rifa'ah ibn Rafi'. Coba. Hal itu didasarkan hadis Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Dia bercerita, pada suatu hari kami mengerjakan salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku seraya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Lalu ada orang di belakangnya yang mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Setelah berbalik, beliau bertanya, siapa yang mengucapkan tadi? Aku, jawab orang tersebut. Beliau bersabda, aku melihat 30-an lebih malaikat datang berlomba-lomba siapa di antara mereka yang pertama kali menulisnya. Ya. Jadi saya pribadi dulu ya taunya cuman Sami'allahu liman hamidah. Belakangan orang tua bilang tambah Rabbana lakal hamdu. Setelah masuk pondok baru dapat bacaan ini. Dan saya tidak mau ini tidak hafal ketika dengarkan fadilahnya. Fadilahnya adalah berdasarkan hadis Rifa'ah bin Rafi'. Suatu ketika Nabi SAW mengimami, di belakang beliau ada satu laki-laki yang berkata setelah Rabbana walakal hamdu, dia sambung dengan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Setelah Nabi selesai, maka Nabi tanya, manil mutakallim? Siapa tadi yang bersuara dan membaca anu dan anu? Ada yang jawab, saya. Maka Nabi SAW mengatakan, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadarunaha ayyuhum yaktubuha awal. Aku lihat ada 30 lebih dari malaikat. Mereka berlomba-lomba untuk siapa yang dahulu mencatat pahalanya. Berarti teman-teman yang dirahmati Allah, usahakan maghrib tadi adalah salat terakhir antum tanpa hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Paling tidak isya nanti salat terakhir tanpa hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kalau perlu nanti dipaksa, meskipun cuma ingat hamdan apa tadi ya? Thayyiban, hamdan thayyiban. Nanti besok paksa pukul subuh ingat sampai antum betul-betul hafal. Ya. Dan itu gunanya belajar. Bukan cuma tahu, tapi mau memaksakan diri untuk menghafal. Ada bacaan berikutnya, kata penulis di sini, nukilan bacaannya adalah mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma. Dan saya tadi sudah periksa, di situ wa ma bainahumanya tidak ada kurungnya. Betul? Betul. Saya ulang pertanyaannya. Saya tadi pagi saya sudah periksa mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma. Wa ma bainahuma itu tidak pakai tutup dalam kurung. Betul? Nah, dikasih kurung. Dikasih kurung, wa ma bainahumanya dikasih kurung.
Kenapa dikasih kurung? Nanti kita lihat catatan kakinya ada yang salah. Dan tim korektor nanti tolong dijepret kalau saya sudah beritahukan salahnya di mana. Yang di dalam kurung cuma wama bainahuma. Boleh, wamil ama bainahuma juga boleh. Yang penting yang ada bainahuma itu dikurung. Kenapa dikurung? Jawabannya adalah itu tambahan dari Ibnu Abbas, bukan dari bacaan aslinya. Nanti ada di catatan kaki, cuman catatan kakinya salah terjemah. Saya sudah periksa tadi subuh. Coba dibaca dulu. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma, atau wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlus tsana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Oh, ada tambahnya lagi. Allahumma tahhirni bithalji wal barad wal ma'i al baridi. Allahumma tahhirni minadz-dzunubi wal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minal wasakh. Ditambah lagi li rabbi alhamd. Coba dibaca Indonesianya. Yang artinya sepenuh langit dan sepenuh bumi dan apa yang ada di antara keduanya, serta sepenuh apa yang engkau kehendaki sesudah itu. Maksudnya nih, pujian bagi Allah sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh yang ada di antara langit dan bumi. Dan juga sepenuh apa yang Allah kehendaki. Itu maksudnya. Karena kalau kita tidak tahu apa maksudnya sepenuh bumi, sepenuh langit ini apa? Jawabannya adalah pujian kepada Allah, karena bacaan sebelumnya Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, bagimu pujian. Selanjutnya, hamdan katsiran, pujian yang banyak. Thayyiban, baik. Mubarakan fih, hamdan katsiran, thayyiban, mubarakan fih. Yang di dalamnya ada keberkahan. Terus, mil as-samawat, wa mil al-ard, wa mil ma bainahuma, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'da. Pujian kepada Engkau ya Allah, sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh yang ada di antara langit dan bumi, dan sepenuh yang Engkau inginkan. Seperti itu. Jadi mungkin di terjemahannya perlu ditambahkan pujian gitu ya di depannya. Di awal terjemahannya ditambahkan kata pujian. Coba diulang. Nanti dijepret ya. Tim korektor. Lanjut. Diulang. Pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi dan apa yang ada di antara keduanya, serta sepenuh apa yang engkau kehendaki sesudah itu. Engkaulah pemilik pujian dan sanjungan. Itulah yang paling patut menjadi ucapan hamba. Kami semua adalah hamba bagimu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang engkau beri, dan tidak ada juga yang dapat memberi apa yang engkau halangi. Dan tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya, hanya darimu kekayaan itu. Ya Allah, sucikanlah aku dengan air es, embun, dan air dingin. Ya Allah, sucikanlah diriku dari berbagai dosa dan kesalahan, sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Segala puji hanya bagi Rabbku. Nah, ini bacaan-bacaan ketika kita sudah bangkit dari ruku. Coba dibaca catatan kaki. Catatan kaki yang berkenaan dengan mil as-samawati wa mil al-ardi tadi. Kalau di saya catatan kaki nomor 5 di kitab Arab. Dari kata berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Coba dibaca. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW jika mengangkat kepalanya dari ruku mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Beliau membaca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim, kitab As-Salah, bab ma yaqulu idza rafa'a ra'sahu minar ruku. Ucapannya yang ada di dalam kurung dan apa yang ada di antara keduanya merupakan tambahan milik Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam kitab Sahih Muslim.
Ya. Dan di situ cara nulisnya yang salah. Coba lihat. Harusnya dia tulis begini. Dan ucapan wama bainahuma gitu dulu. Yang dalam kurung tadi apa? Wama bainahuma tadi saya suruh kasih kurung ya kan? Dan ucapan wama bainahuma apa yang ada di antara keduanya, nah gitu. Itu cara nulisnya dia salah. Coba teman-teman amati betul-betul ya di mana letak salahnya. Lihat di catatan kaki 96 itu. Ucapan yang ada di dalam kurung, sudah? Kasih titik 2. Ucapan yang ada di dalam kasih kurung, titik 2. Terus tanda petik. Tanda petik, tahu kan ya? Dan apa yang ada di antara keduanya, terus tanda petik. Bisa dipahami? Apa yang dikasih tanda petik? Dan apa yang ada di antara keduanya. Oke? Itu merupakan tambahan milik Ibnu Abbas di dalam Sahih Muslim. Jadi bukan dari Nabi. Semoga bisa dipahami ya. Paham kan? Lanjut, kita jangan lama-lama di sini. Ya, nanti takutnya ternyata malam ini cuma dapat tidak. Belum prakteknya lagi. Kata penulis yukarriruha, bacaan yang di atas itu dibaca berulang. Dibaca berulang-ulang. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang dimarfukannya. Kemudian beliau mengangkat kepala dari ruku dan berdiri dari rukunya itu beliau membaca Mirabbil hamdu. Yang afdal bagi imam, orang yang sholat sendirian dan makmum adalah meletakkan tangan kanan mereka masing-masing di atas tangan kiri, di atas dadanya setelah berdiri dari ruku. Sebagaimana yang dilakukannya pada saat berdiri sebelum ruku. Ya, ini menarik. Perhatikan betul-betul. Kata penulis, yang lebih utama bagi imam, bagi orang yang sholat sendiri maupun bagi orang makmum, setelah bangkit dari ruku, tangannya diletakkan di dada, di mana tangan kanannya diletakkan di atas tangan kirinya. Yang ini dilakukannya juga sebelum dia ruku. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Wa'il. Coba dibaca. Hal itu didasarkan pada hadis Wa'il radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah menyaksikan Rasulullah SAW jika berdiri dalam salat menggenggamkan tangan kanannya pada tangan kirinya. Ya. Namun perlu kita pahami juga bahwa ini adalah satu dari dua pendapat para ulama. Di manakah seseorang meletakkan tangannya setelah dia bangkit dari ruku? Yang dikutip oleh penulis di sini adalah meletakkan tangan di dada. Coba ada yang praktek satu, Mas Suhan. Dari ruku, antum bangkit, tapi tangannya kembali ke dada. Sami Allahu liman hamidah. Pernah lihatnya seperti ini? Atau makan sebagian dari kita praktek seperti itu. Alternatif kedua, tangannya tidak di dada tapi diselonjorkan. Sami Allahu liman hamidah. Tangannya di sebelah. Dan hanya dua ini. Coba Mas Subhan hadap sini, belakangi kameranya. Ya, hadap sini. Nanti setelah bangkit taruh tangannya di bokong. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, baca begitu? Nah, itu enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena dalilnya adalah kembali ke tempat semula. Tangan itu diletakkan ke tempat semula. Apa ini maksud dengan tempat semula? Sebagian ulama memaknai tempat semula yaitu sebelum dia ruku. Waktu sebelum dia ruku, tangannya semula di mana? Di dada. Sebagian ulama yang lain memaknai kembali ke tempat semula yaitu waktu dia belum sholat. Di mana tangannya sebelum sholat? Di samping. Begitu.
Dan inilah yang lebih tepat. Adapun ditaruh di bokong sebagaimana banyak dikerjakan sebagian orang, sami Allahu liman hamidah, tangannya di bokong. Saya tidak tahu apa dalil bagi orang yang seperti ini, tapi bagi yang melakukan, kalau ada yang melakukannya, coba dicari-cari dalilnya, dan insya Allah nggak ketemu. Ya. Tapi nggak ada salahnya dicari. Atau kalau itu dulu ngikuti Ustadz, coba ditanya, Ustadz saya mau tahu apa dalilnya kita kalau sami Allahu liman hamidah tangannya di bokong. Saya dulu niru Ustadz. Jadi kesimpulannya boleh dua, boleh di dada, boleh di samping. Ada juga sebagian orang sami Allahu liman hamidah terus tangannya di kemaluan. Ada. Nah ini juga hendaknya dia mencari dalil, begitu. Dan insya Allah tidak ada dalil. Lanjut. Tumakninah dalam berdiri setelah mengangkat kepala dari ruku. Ya. Kalau kita sudah bangkit dari ruku, maka tidak boleh langsung sujud, tapi harus tumakninah dulu. Harus apa? Coba dibaca. Tumakninah. Itu artinya berhenti sejenak untuk membuat tulang-tulang sudah tegak pada tempatnya sebelum pindah ke rukun berikutnya. Sebagian orang dari ruku langsung i'tidal, langsung sujud. Coba ya, ruku dulu. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Dan itu banyak di mana-mana. Di kantor-kantor, di mal-mal. Yang benar adalah bagaimana Mas? Dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Diam dulu. Allahu akbar, begitu. Lanjut. Dari Thabit, dari Anas radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku tidak enggan untuk salat bersamamu. Aku akan salat sebagaimana aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Thabit radhiyallahu anhu berkata, Anas melakukan sesuatu yang tidak pernah aku lihat kalian melakukannya. Jika mengangkat kepalanya setelah ruku, dia berdiri beberapa waktu sehingga ada orang yang berkata bahwa dia telah lupa. Dan jika dia mengangkat kepalanya dari sujud, dia berdiam sejenak sampai orang mengira bahwa dia telah lupa. Sujud yang kedua. Ya. Bagaimana Nabi SAW sholat? Dipraktekkan oleh sebagian sahabatnya seperti Anas bin Malik. Anas bin Malik mempraktekkan apabila dia sudah bangkit dari ruku, maka intasaba qaiman, maka dia diam sebentar dalam posisi berdiri. Sampai-sampai ada orang mengira, ya, saking ini jarang sekali dilakukan oleh orang ketika itu, hatta yaqulal qail qad nasiya. Seolah-olah orang yang memang betul-betul tidak pernah lihat bagaimana sholat yang benar, mereka mengira Anas itu dalam posisi lupa mau sujud. Begitu juga ketika dia sujud, ya, kemudian dia bangkit, maka dia berhenti sejenak sehingga sebagian orang mengira Anas itu lupa. Lanjut. Pada saat itu boleh membaca zikir-zikir yang disyariatkan selain yang telah disebutkan di atas. Nah. Ke-16. Sifat ke-16, bersujud seraya bertakbir dengan mengangkat kedua lututnya terlebih dahulu, disusul kemudian oleh kedua tangan ke tempat salat, jika hal itu mudah untuk dilakukan. Ya. Setelah sami Allahu liman hamidah dan kita berhenti sejenak, maka rangkaian yang ke-16 adalah yasjudu mukabbiran. Dia turun untuk sujud sambil mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Dan saya pernah kasih tips, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu, ketika kita turun untuk sujud, maka sebaiknya takbirnya tidak panjang-panjang, terutama jadi imam, karena khawatirnya makmum mendahului. Itu yang terjadi pada sebagian imam ketika dia mengucapkan Allahu Akbar. Sebagian makmum jidatnya lebih dulu menyentuh lantai ketimbang imamnya.
Kemudian wadi'an rukbatayhi qabla yadayhi. Yang diletakkan terlebih dahulu menurut penulis adalah kedua lutut sebelum tangan. Jangan terburu-buru ya. Oh, salah dong berarti. Jangan terburu-buru. Idza tayassara dzalik. Apabila yang seperti itu mudah baginya. Fa in syaqqa 'alaihi qaddama yadayhi qabla rukbatayhi. Kalau yang seperti itu sulit baginya, maka dia bisa mendahulukan tangan terlebih dahulu daripada kedua lututnya. Begini teman-teman, sebelum takutnya terlambat untuk menjelaskan dan teman-teman keburu berkesimpulan yang salah. Sebagaimana tadi waktu kita membahas tentang Sami Allahu liman hamidah, tangannya ada di dada ataukah di bawah, seperti itu pula untuk masalah sujud, itu yang turun lutut dulu ataukah tangan dulu. Maksudnya adalah tangan dulu, lutut dulu, itu adalah satu dari dua alternatif. Bukan dalam rangka ini benar dan itu salah. Itu adalah dua alternatif. Tapi sebagian ulama ada yang berpendapat kalau ini terus. Kalau itu terus. Kalau lutut duluan maka seterusnya lutut duluan. Tidak digonta-ganti kecuali ada uzur. Kalau terbiasa tangan duluan maka tangan terus. Tidak digonta-ganti dengan lutut kecuali kalau ada uzur. Begitu. Coba kita lihat bagaimana prakteknya. Praktek pertama adalah sujud dengan lutut duluan. Ini sudah i'tidal tadi ya. Allahu Akbar, lutut dulu baru tangan. Bisa juga ditukar. Tangan dulu baru lutut. Allahu Akbar. Dan kayaknya yang paling banyak di sini yang tangan dulu. Yang penting jangan satu tangan satu lutut. Itu tidak ada tuntunan. Saya berharap penulis bisa menuliskan secara rinci apa sebab perbedaan pendapat ini. Tapi di sini penulis hanya langsung menyebutkan tentang pendapat yang rajih menurut beliau, yaitu lutut dulu baru tangan. Begitu. Kalau saya tidak salah, nanti akan ada catatan kaki yang berkenaan dengan ini. Coba kita baca dulu. Jika terlalu sulit, boleh juga mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Contohnya apa? Contohnya badannya gemuk. Kalau orang gemuk tuh duluan mana biasanya? Siapa gemuk? Mana yang lebih mudah mana Pak? Tangan dulu. Begitu juga mungkin yang usia lanjut. Lebih mudah kalau tangannya dulu. Iya betul juga ya. Soalnya kalau gemuk langsung lutut dulu, itu sakit lututnya. Betul dek. Iya. Iya. Ini bukan baju shaming ya. Betul ya, lutut dulu sakit. Begitu juga yang masalah tulang, masalah pinggang. Sepertinya kalau dia langsung turun dan lutut dulu, apalagi kalau sudah osteoporosis di bagian lutut lagi, belum lagi yang asam urat di lutut, ya. Maka kalau seperti itu dia kesulitan, maka jelas dia jadi boleh untuk meletakkan tangan duluan. Meskipun saya pribadi juga lebih condong memang tangan duluan, karena hadisnya bilang begitu. Semoga nanti dicantumkan. Coba baca dulu. Hal itu didasarkan pada firman Allah pada surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukulah dan sujudlah kalian serta sembahlah Rabb kalian dan perbuatlah kebajikan supaya kalian mendapat kemenangan. Juga didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah orang yang kurang baik salatnya. Nabi SAW mengatakan tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Yang artinya kemudian sujudlah sehingga engkau tumakninah dalam sujud.
Serta didasarkan pula pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang di dalamnya disebutkan thumma yukabbiru hina yahwi sajida. Kemudian bertakbir ketika hendak bersujud. Demikian juga dengan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah menyaksikan Rasulullah SAW bersujud meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum kedua tangannya. Ya. Pendapat yang mengatakan yang diletakkan itu lutut dulu baru tangannya adalah pendapat yang didasarkan pada riwayat Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Beliau meletakkan lututnya dulu baru tangannya. Ini riwayat Wa'il. Nanti ada riwayat yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk sujud dengan modelnya unta. Lalu kemudian lafaz hadisnya berbunyi, hendaklah falyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Maka hendaklah dia letakkan tangan dulu baru lututnya. Jadi ada riwayat Wa'il yang seolah-olah yang diletakkan adalah lutut dulu, dan ada riwayat yang lain yang seolah-olah tangan dulu baru lutut. Wallahu alam. Terus, jika bangkit, beliau mengangkat kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Ya, sebagaimana kalau beliau bangkit, maka beliau angkat tangan dulu baru lutut. Nanti mungkin kalau sudah pas pembahasan bangkit saja baru kita praktekkan. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Tadi saya mengatakan sebagian ulama berpendapat bahwa sujud itu meletakkan lutut dulu baru kemudian tangan, itu berdasarkan riwayat Wa'il. Ya, dan memang riwayat Wa'il ini jelas ya. Aku lihat Nabi SAW, beliau sujud meletakkan lutut dulu baru tangan. Nah, tapi coba kita lihat catatan kaki yang ada di bawahnya. Di catatan kaki yang bertepatan dengan hadis yang disebutkan di riwayat Wa'il ini. Coba dibaca dengan lengkap. Hadis Wa'il ini, riwayat Wa'il ini adalah riwayat Abu Dawud dalam Kitabus Shalah, bab kaifa yad'u rukbatayhi qabla yadayhi. Kemudian juga diriwayatkan At-Tirmidzi Kitabus Shalah, bab ma jaa fi wad'i rukbataini qabla yadayn. Wan Nasa'i Kitabul Iftitah, bab awwalu ma yasilu minal insani fi sujudih, dan seterusnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, kemudian An-Nasa'i, diriwayatkan juga dalam Sunan Ibnu Majah. Lalu nanti ada keterangan, ya. Coba dibaca dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim berkata. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, itulah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Syuraik dari Asim bin Kulaib dari ayahnya dari Wa'il bin Hujr. Adapun hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dimarfukannya, jika salah seorang di antara kalian bersujud, janganlah dia menderum seperti unta, tetapi hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ya. Riwayat yang kedua adalah riwayat Abu Hurairah yang dia marfu'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini berbunyi, "Idza sajada ahadukum", jika salah seorang dari kalian akan sujud, "fala yabruk kama yabrukul ba'ir", janganlah dia turun sujud seperti unta menderum. "Wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi",
maka hendaklah dia letakkan tangannya dulu baru lututnya. Jadi kalau riwayat Wa'il seolah-olah itu lutut dulu, adapun riwayat Abu Hurairah yang diletakkan terlebih dahulu adalah tangan. Ya. Lalu disinilah terjadi perbedaan pendapat. Coba dilanjut. Dengan demikian, pada hadis di atas, wallahu alam, telah terdapat waham atau kekeliruan dari sebagian perawi karena bagian permulaan bertolak belakang dengan bagian terakhir. Jika beliau meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, berarti dia telah menderum seperti unta. Karena unta itu ketika menderum meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu. Iya. Kata beliau, kalau kita perhatikan hadis ini sepertinya terjadi kekeliruan pada perawinya. Perkataan Nabi itu udah benar di bagian depannya. Siapa yang sujud jangan seperti unta. Lalu bagian yang belakangnya penjelasnya, maka hendaklah dia letakkan tangan dulu baru lutut. Itu terjadi waham, ada keliru, terbalik hadisnya. Siapa yang terbalik? Perawinya. Harusnya dia mengatakan letakkan lutut dulu baru tangan. Sebagian ulama mengatakan, oh tidak demikian, memang begitu hadisnya. Ya memang tangan dulu baru lutut. Nah coba kayak apa ya? Kita bayangkan unta. Ada berapa kakinya? Yang mana tangannya? Ayo, kaki semua. Dia nggak punya tangan. Terus unta itu yang mana turun duluan? Dua kaki belakang atau dua kaki depan? Yang lebih tepat adalah ya. Saya pribadi bila saya ditanya, saya sejauh ini sampai hari ini masih lebih mempraktekkan tangan dulu. Begitu juga rata-rata ustadz-ustadz kita insya Allah. Kenapa demikian? Karena memang hadisnya wal yadhu yadayhi qabla rukbatayhi. Hendaklah dia letakkan tangannya dulu baru kemudian kedua lututnya. Ala kulli hal, teman-teman pahamnya harus seperti ini. Tidak boleh tidak boleh diselisihi ini. Ya. Yang tangan dulu sama yang lutut dulu tidak boleh kelahi. Siapa yang kelahi? Jahil berarti. Berarti tidak dengerin kajian. Tidak boleh kelahi. Oke? Karena para ulama yang berbeda pendapat ini, setelah mereka merojihkan apa yang mereka yakini, mereka tidak maksa agar orang ikut mereka. Paling-paling mereka mengatakan, oh lebih afdol tangan dulu, atau oh lebih afdol lutut dulu. Tapi nggak ada itu kelahinya. Kedua, ini nggak ada hubungannya sama manhaj. Ini masalah fikih, nggak ada hubungannya sama manhaj. Karena saya pernah tahun 2006 itu ditegur bapak-bapak di Gunung Kawi di salah satu masjid. Setelah selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia pegang paha saya. Salafi ya? Katanya, Salafi ya? Maka saya bilang, belakangan ini saya dengerin kajiannya Ustadz-Ustadz Salafi Pak. Kenapa Pak? Memang kalau Salafi itu semuanya tangannya duluan. Maka saya bilang, justru kalau kajian Salafi itu bilang, mau tangan duluan kah, mau lutut duluan kah, boleh. Gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama ini salaf, ini bukan salaf. Termasuk juga nanti ada yang terlalu semangat dalam bermanhaj. Dia bilang kalau salafi itu semuanya tangan dulu. Kamu nggak salafi kalau kamu nggak tangan dulu, ya. Kalau ada yang seperti itu, kita apain deh? Ya. Iya, harus kajian lagi berarti. Karena tidak ada ustadz-ustadz salaf atau bermanhaj salaf yang mengaitkan masalah ini dalam masalah manhaj, tidak ada. Oke, terus yang ketiga atau keempat yang saya sebutkan tadi, jangan digonta-ganti. Kalau kita gonta-ganti, satu darinya pasti seperti unta. Nah, coba lihat. Kalau kita tangan terus, maka ada kemungkinan 100%
sudah tak seperti unta. Kalau kita lutut-lutut terus dan ternyata di sisi Allah pendapat lutut itu lebih tepat, berarti kita 100% tidak seperti unta. Ya kan? Kalau kita gonta-ganti, rakaat 1 lutut, rakaat 2 tangan, salat zuhur lutut, salat asar tangan, maka satu dari perbuatan itu pasti ada yang seperti unta. Oke? Ya, begitu saja. Kita sampai di sini dulu. Berarti untuk sujud tidak selesai. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.